Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini memang agak sedikit berbeda dikarenakan pandemi. Namun, kita harus tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan hingga bisa dipertemukan lagi dengan Lebaran. Pada kondisi normal, Indonesia memiliki beragam budaya atau tradisi yang biasa dilakukan saat Lebaran. Keragaman budaya ini memberikan warna dan nuansa berbeda di setiap daerah di Indonesia. Berikut kami rangkum beberapa tradisi unik yang biasa dilakukan umat Islam di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Megang di Aceh. Megang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh menjelang Idul Fitri dan sudah berlangsung sejak ratusan tahun lampau. Dengan tujuan agar semua kalangan termasuk fakir miskin dan duafa juga bisa menikmati daging di hari Lebaran. Tradisi ini dilakukan untuk memupuk rasa saling berbagi dan juga untuk menjaga tali silaturahmi. Bedulang di Bangka. Penduduk Bangka yang berada di Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tradisi unik untuk merayakan momen kebersamaan saat Lebaran tiba, yakni bedulang. Tradisi tersebut dilakukan setelah bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Lalu, makan begara, yang artinya makan bersama. Namun, karena penyajiannya menggunakan tudung saji, akhirnya disebut juga dengan nama bedulang. Uniknya, saat menyantap makanan, Anda tidak boleh menggunakan sendok karena harus menggunakan tangan. Dengan aturan, harus orang yang paling tua dulu yang mengambil makanan, baru dilanjutkan yang lebih muda. Malaman di Lampung. Bergeser ke ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung, terdapat tradisi malaman. Tradisi ini dilakukan pada malam takbir, sehari menjelang Idul Fitri. Anak-anak dan remaja laki-laki akan menyusun batok-batok kelapa di halaman rumah hingga setinggi 1 meter, bahkan bisa lebih. Di Lampung, menjelang Lebaran akan banyak batok kelapa yang tak terpakai sisa memasak rendang. Usai disusun, batok tersebut dibakar hingga api tampak menjulang. Festival Meriam Karbit di Pontianak. Festival Meriam Karbit adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh warga Pontianak selama 200 tahun. Festival ini menggunakan meriam yang terbuat dari bambu besar dan diletakkan di pinggir Sungai Kapuas. Menjelang malam takbiran, para warga akan berkumpul di sekitar pinggir sungai untuk menyalakan meriam-meriam besar sebagai tanda datangnya Hari Raya Idul Fitri. Festival Tumbilu Tohe di Gorontalo. Festival Tumbilu Tohe yang berasal dari Gorontalo ini merupakan tradisi para warga yang akan menyalakan lampu berbahan minyak tanah. Nantinya, lampu-lampu ini akan menerangi sepanjang jalan di kota Gorontalo. Tujuannya adalah untuk menerangi jalan agar warga desa bisa dengan mudah melaluinya saat membagi-bagikan zakat. Biasanya, tradisi ini juga dimeriahkan dengan tabuhan beduk dan meriam dari bambu. Ngezot di Bali. Meskipun mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu, namun bukan berarti umat Muslim di sana tidak memiliki tradisi. Dalam kegiatan ini, umat Muslim akan membagi-bagikan makanan bagi semua warga tanpa membedakan agama yang dianutnya. Tradisi ngejot juga sering dilakukan oleh umat Hindu di Bali saat merayakan Hari Raya Besar agama Hindu. Perang Topat di Lombok. Bergeser ke timur sedikit, yaitu Lombok, Nusa Tenggara Barat. Umat Islam mengadakan tradisi Perang Topat pada saat Idul Fitri. Dalam tradisi ini, para warga akan saling melempar ketupat, usai berdoa dan berziarah di makam Loang Balok, kawasan Pantai Tanjung Karang, serta makam Bintaro. Orang setempat percaya bahwa melempar ketupat akan mengabulkan doa. Tradisi ini juga merupakan simbol kerukunan umat Hindu dan Islam di Lombok.
memukul sapu di Maluku Tengah. Tradisi yang dilakukan oleh warga Lehitu Maluku Tengah ini bisa dibilang cukup ekstrim, sebab tradisi yang digelar pada hari ke-7 Lebaran ini biasanya dilakukan oleh perwakilan pria dari masing-masing desa. Perwakilan ini akan berkumpul di halaman masjid besar dan mereka akan saling memukul punggung satu sama lain menggunakan lidi dari pohon enau. Tradisi ini berlangsung selama 30 menit. Hadrah di Kaimana, Papua. Ujung timur Indonesia terdapat tradisi untuk merayakan Idul Fitri yang tak kalah menarik. Nama tradisi itu adalah tradisi Hadrat yang biasa dilakukan di Kaimana, Papua Barat. Warga setempat akan bersilaturahmi Hadrat berkeliling kota dengan cara menari diiringi lantunan selawat dan musik Hadrat. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari kedua Idul Fitri. Uniknya, tak hanya umat Islam Kaimana saja yang berpartisipasi. Umat Kristiani pun ikut serta memeriahkan tradisi. Mereka ambil bagian dalam rombongan musik dan memainkan alat musik. Sangat menarik dan beragam bukan tradisi Lebaran di Indonesia? Apakah daerah asal Anda juga punya tradisi unik untuk merayakan Lebaran? Yuk, ceritakan di kolom komentar.